Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di Baghdad banyak udan-udan. Katanya ibu bapak Nabi Muhammad, kenapa jawab salam saya tidak sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muqaddimah sengaja tidak dibuat panjang-panjang karena ini hari Jumat, hari kerja. Saya diberikan waktu 20 menit kurang lebih. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang saya banggakan dan yang saya muliakan, yang saya sayangi, PK Ketua Majelis Dakwah Salafiyah Kota Medan Bapak Haji Lubis. Yang saya muliakan Bapak PKM, berikut dengan seluruh staf-stafnya, spesialisnya. Yang saya muliakan ustaz-ustaz dari rombongan Majelis Dakwah Salafiyah. Ada Ustaz Subhan Lubis Kema, ada Ustaz Daud Nurul, ada Ustaz Faris Ege. Mereka ini adalah Ustaz Tolong. Tapi akhirnya di masjid ini saya dipersilakan, diamanahkan untuk menyampaikan tausiah. Padahal saya Ustaz Kondangan. Kata Pak Haji sebelah saya, kementerian saya. Lalu kemudian yang saya sayangi, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang istiqomah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita terus diberikan istiqomah fi dinil Islam. Kita terus istiqomah menjalankan ibadah salat berjamaah, khususnya salat subuh berjamaah setiap hari di masjid yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ayat bunda jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Janganlah kita menjadi kelompok para penyesal nanti di kemudian hari. Siapa itu orang yang akan menyesal di kemudian hari? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia dia tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia menghabiskan waktunya, lalu kemudian dia tidak beribadah kepada Allah dan mati dalam ketiadaan. Inilah akibat orang-orang yang menyesal. Saya sengaja menyebut bahasa mati. Kata orang, Ustaz itu cakapnya kasar, nggak sopan. Masa bilang manusia mati? Menurut saya dan menurut ibu saya, mati itu maknanya nggak jelas. Ada saya meninggal, orang sering menyebutnya meninggal. Saya sering menggunakan mati, kata orang mati ini katanya kasar. Sering orang menyebut meninggal. Meninggal itu maknanya nggak jelas. Ada yang meninggalkan harta, ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan suami, ada yang meninggalkan jabatan. Kalau mati jelas. Al-Quran surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal. Jadi mati itu bahasa Quran. Lalu kemudian ayat bunda, Allah Subhanahu wa taala memperjelas ibadah apa yang mereka tinggalkan di dunia hingga akhirnya mereka
menjadi kelompok yang menyesal. Masalah mereka menyesal itu sudah jelas dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan kembali, niscaya kami akan beramal soleh di dunia. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah jelaskan penyebab manusia-manusia itu menyesal di akhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah sebelum ajal menghampiri kalian. Jangan jadi orang yang udah mau mati baru sibuk-sibuk mau bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya ini malaikat Israil mau datang cabut nyawanya, di saat detik-detik nyawanya mau dicabut, manusia itu ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dikit aja, panjangkan dikit aja umur aku, niscaya aku akan fa'asaddaq, menjadi orang yang rajin bersedekah. Apa kata malaikat Israil waktu mau cabut? Udah mau mati baru sedekah kau. Kemarin waktu kau sehat, waktu kau masih tegak, waktu masih luas, masih muda, harta melimpah, di mana kau? Kenapa nggak bersedekah? Kau lewat di masjid itu, padahal itu jelas papan masjid ini membutuhkan bantuan dana, mau membangun menara, mau memperbaiki kamar mandi, mau menambah sejadah. Kau lewat aja. Saat itu kau nggak mau sedekah. Sekarang udah mau mati kau, baru kau bilang panjangkan sedikit umur aku. Fa'asaddaq. Belum sampai dia di akhirat, belum sampai dia ke kubur, dia sudah masuk kelompok orang-orang yang menyesal. Apalagi nanti di kubur, apalagi di akhirat. Pertanyaannya, apakah penyesalan itu bisa diperbaiki? Nih, kata saya. Kalau kata orang dia bilang enggak nih. Kalau kesalahan di dunia ini bisa diperbaiki. Ibu salah beli rumah. Rumah ini rencana mau buat usaha. Ini tempatnya strategis nih bang. Kalau jualan optik ini bagus nih. Rame nih. Datang apanya agennya, wah ini bagus nih, apalagi dulu optik, padahal optik banyak di situ. Rupanya salah, gak bagus, nyesal. Kok di sini lah publik bisa diperbaiki, jual rumahnya, pindah tempat lain. Bapak salah di mobil, tertipu oleh agen. Ini mobilnya siapa? Mesinnya masih nol. Rupanya waktu dipakai batuk, padahal cuma nunggu sahabat aja. Menyesal, kok bisa tertipu? Padahal mestinya kita bang, kita deh sebelum beli mobil ini kita masukkan dulu ke dealer, kita masukkan dulu ke bengkel supaya orang bengkel cek, kita mau percaya aja. Menyesal, tapi penyesalan saat itu bisa diperbaiki. Tapi di akhirat tak bisa. Jangankan di akhirat, mau mati kita sebentar lagi ajal menghampiri, ingin menyesal supaya jadi orang sedekah, tak bisa lagi. Karena ajal sudah sampai tenggorokan. Jemaah, ayah bunda, jamaah Rasul yang dimuliakan Allah. Apa sih sebenarnya keistimewaan sedekah itu? Sampai-sampai Rasulullah SAW, Allah SWT meluruskan, menjelaskan salah satu ibadah itu yang buat mereka misalnya kira adalah orang-orang yang malas sedekah. Ada sebuah riwayat menjelaskan nanti ibu, ayahanda, bunda, harta yang kita sedekahkan itu nanti di akhirat dia dicatat. Harta yang kita sedekahkan itu di akhirat dia dicatat. Ada 3 ucapan.
Yang pertama, kuntu qalilatan fakastartani. Dulu aku ini sikit, kata hartanya. Kau sedekahkan aku 1.000 sedekahkan, padahal sertifikasi 10 juta per 3 bulan. Sertifikasi 10 juta, impak 1.000 apa? Kau sedekahkan aku 1.000 dengan ikhlas di dunia, maka sekarang aku jadi banyak. Ayo kita lihat apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Umpama orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam 1 biji. Tsumma ambatat sab'a sanabil. Lalu kemudian biji itu tumbuh 7 batang. 7 batang. Dan setiap 7 batang itu ada 100 biji. Berarti ketika kita di dunia ini beri 1.000, di akhirat menjadi 700.000. Mana ada bank yang berani ngasih kebaikan-kebaikan atau bunga seperti ini banyak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita menyumbang 1.000. Bagaimana kalau ibu menyumbang di masjid ini 1 juta? Jadi berapa bu? 750 juta. Kalau 2 juta, hitung aja. Oh, pantaslah. Kenapa orang-orang di dunia itu menyesal di kemudian hari di akhirat? Menyesal dia tidak beribadah, menyesal dia tidak sedekah. Karena begitulah rupanya sedekah ini dibalas Allah 700 kali. Dan itu belum selesai. Allah menambahkan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan membalas kebaikan mereka bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wah. Itu yang pertama, kata harta. Yang kedua, kata harta kita ketika kita infakkan di dunia dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kuntu faniyatan. Dulu aku ini fana. Dulu aku ini fana, kata harta. Fa'abqaitani. Tapi sekarang karena kau sedekahkan aku di jalan Allah, kau infakkan aku di jalan Allah, aku jadi kekal. Ibu, harta yang kita punya ini semuanya fana. Kacamata yang cantik itu fana. Lama-lama kan itu. Ada uang kita 100 juta. 5 juta kita wakafkan ke masjid ini. Yang 5 juta abadi sampai akhirat. 95 juta fana. Habis dah, kayak debu. Oh, pantaslah orang itu menyesal di kemudian hari karena ketika di dunia dia tidak mau sedekah. Rupanya luar biasa keistimewaan sedekah. Yang ketiga, kata harta yang disedekahkan. Kuntu harithi fal'ana harith. Dulu kau yang jaga aku, sekarang aku yang jaga kau. Betul nggak? Di dunia ini yang jaga harta siapa? Kita. Harta banyak, takut hilang, dijaga, masuk lemari dikunci. Di dalam lemari ada laci dikunci, takut hilang. Gak puas juga rumah, kamar dikunci. Supaya apa dikunci Pak Ustaz? Takut hilang. Gak cukup juga rumah dikunci. Gak puas juga, takut hilang. Panggil satpam jaga. Gak puas juga, pelihara anjing. Terakhir satpam jadi kejar-kejar sama anjing. Kok bisa begitu? Ketakutan harta hilang. Dulu kalau di dunia, kau jaga aku. Ketika kita infakkan 1.000, 1 juta, 10 juta di akhirat, aku yang akan jaga kau. Lalu kita masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayat bunda yang saya muliakan, kata ulama, sebenarnya harta kita itu ada 3. Ada 3. Pertama, harta yang kita makan.
Harta yang kita makan itulah harta kita. Tapi udah kita makan, kita minum harta tadi, besok kita buang ke belakang. Oh, ternyata makanan minuman yang kita konsumsi belum harta, bukan harta kita. Buktinya kita buang. Lalu harta kita, kata ulama tadi, harta yang kita pakai. Yang kita pakai itulah harta kita. Tapi ternyata harta yang kita pakai itu lama-lama rusak. Istri harta kita lama-lama rusak. Udah tua kan, meninggal. Berarti bukan harta kita. Rumah mewah, mobil cantik, paling tahun berapa tahun 8 tahun. Beli Fortuner baru 50 tahun rusak. Oh, berarti harta yang dipakai, yang digunakan belum tentu harta kita. Lalu yang ketiga, harta yang disedekahkan. Nah, inilah harta kita sesungguhnya. Harta yang abadi, yang nanti di akhirat menjadi milik kita. Seolah-olah kita bilang, Pak BKM, ini ada 5 juta. Kau gunakanlah harta 5 juta, di bawah 5 juta ini, mau buat apa? Nanti di akhirat dipakai untuk bekal. Inilah harta kita sesungguhnya. Artinya mobil kita yang di rumah, harta kita, uang kita, simpanan ibu yang diikat-ikat ditaruh di bawah bantal, itu belum tentu harta kita. Kalau kita mati hari ini, dia akan jadi rebutan ahli waris kita. Ya kalau anak kita orang-orang yang soleh, kalau toleh, berapa banyak kasus ayah bunda orang tua meninggalkan harta banyak, anaknya bergaduh, banyak kasus. Ada yang agama Islam tuntut-tuntutan, tak cakapan sampai mati. Kalau anak toleh, kalau anak soleh, kalau anak soleh itu Pak, membagi harta warisan orang tuanya dengan faraid, dengan faraid. Orang soleh itu begitu dengan faraid. Kalau orang toleh dia bilang ini, faraid itu nggak jelas, faraid itu tidak adil. Masa bagian air, bagian anak laki-laki sama anak perempuan sama, kan nggak adil. Ini orang tidak soleh. Yang perempuan itu, ada perempuan kita ini, kami yang perempuan ini lahir, bukan mau kami perempuan. Kalian juga kan mau kalian, tak dia laki-laki perempuan. Karena kami nggak ada dia mau jadi perempuan, kenapa? Tidak rata dibagi pula, kalian dua kami satu, nggak adil. Ini salah satu contoh orang tidak soleh. Padahal Allah itu maha adil. Kalau kita bilang hukum Allah tidak adil, pindah agama kita langsung Kristen, langsung pindah agama dan Muslim. Karena Allah bilang Allah adil. Padahal Allah itu maha adil. Maka istighfarlah kita, bertobat kita kalau pernah bilang mengatakan Allah tidak adil. Allah itu maha adil. Kalau Allah tidak adil, siapa yang adil? Jokowi. Kalau Allah nggak adil, siapa yang adil? Jokowi. Bisa pendeta, Allah maha adil. Jamaah ayah anda bunda yang saya muliakan, harta kita ini yang kita miliki ini tidak semua hak kita. Kalau dalam kitab fikih 2,5% harus kita keluarkan. Bahkan kalau kita ambil semua, nggak kita keluarkan milik orang lain di dalam harta kita, maka kita bisa sakit. Bisa sakit. Contoh, kalau ibu beli ikan gembung, Bu, ibu beli gembung di pajak Simpang 5. Itu ikan gembung itu yang kita beli pakai uang kita. Tapi yang kita beli seekor, 2 ekor, 3 ekor itu bukan semua milik kita. Ada di dalam gembung itu milik makhluk lain. Kita buka sisiknya, misalnya punya semut. Ada ikan kita buang, itu milik tikus atau kucing. Coba makan semualah. Beli, ini kan gembung pakai uang aku. Analisa ini aku dimakannya semua. Ketularan. Sakit. Begitulah dengan harta. Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Terakhir, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah. Saya singkat aja.
ada sahabat Nabi yang luar biasa. Ada 5 orang sahabat Nabi yang luar biasa, yang ketika mereka berinfak gak mikir-mikir. Tapi begitu jor-joran mereka berinfak, tidak membuat mereka miskin. Pertama, Abdurrahman bin Auf. Kalau dikonversi hartanya ke Indonesia, uangnya 2, sekian triliun. 2, sekian triliun. Ketika dia mau ke Madinah, nggak dikasih sama orang Quraisy. Kau mau kemana, Abdurrahman? Mau ke Madinah ikuti Nabi Muhammad Rasulullah. Nggak boleh kau bawa harta kau sendiri. Nggak boleh bawa apa-apa, kosong. Abdurrahman bin Auf kosong berangkat ke Madinah. Sampai Madinah jumpa dengan Nabi. Lalu kemudian dia berkata, "Dullani anisu, tunjukkan aku pajak pasar." Gak lama dari situ Abdurrahman bin Auf jadi manusia terkaya di Madinah. Wakafnya luar biasa, tapi memang Allah tidak menakdirkan dia jadi orang miskin. Yang kedua namanya Zubair bin Awam, sepupu Nabi, anak Sofiyah binti Abdul Muthalib. Yang ketiga Utsman bin Affan, ini luar biasa juga, sekali berinfak 2 miliar. Kalau ada orang berinfak 2 miliar Pak, kira-kira hartanya berapa? Saya berinfak 2 miliar sekali ke masjid ini, kira-kira harta saya berapa? Orang ketiga dikonversi hartanya 1, sekian triliun. Lalu kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah, dan yang kelima ada Sa'ad bin Abi Waqqas. 5. Nah, orang-orang yang sedekah ini adalah orang-orang mulia kemudian hari. Mereka kita muliakan adalah orang-orang yang rajin sedekah. Tapi kisah-kisah orang-orang yang malas berinfak, orang-orang kikir, bakhil seperti Qarun. Ini orang-orang bakhil nggak mau bersedekah. Fir'aun, mereka bersedekah, tapi karena supaya dipuji, mereka hina di zaman berikutnya. Buktinya hina kayak mana? Coba bapak buat nama anak bapak Fir'aun, mau nggak? Ini anak saya buat namanya Fir'aun. Ini anak saya buat namanya Qarun. Nggak ada yang mau. Itu artinya apa? Mereka adalah makhluk yang hina. Kenapa? Karena mereka di dunia bakhil, kikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita golongan orang-orang yang dermawan, yang tidak mau menumpuk harta dan tidak mau mengeluarkan sedekahnya, dan Allah jauhkan kita dari kelompok dan dari sifat-sifat bakhil seperti sifat-sifat Qarun dan Fir'aun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi